Iman itu adalah, kalau saya bilang iman itu adalah sentral daripada seluruh keyakinan kita. Itu iman. Jadi segala sesuatu apapun yang berhubungan dengan kepercayaan kita, keyakinan kita itulah iman. Mungkin pengertian kita tentang iman iman kita ini masih sebatas iman warisan atau iman turunan atau iman apa istilahnya? Iman kebudayaan kalau saya istilahnya. Kita jadi orang Kristen karena orang tua kita Kristen. Jadi artinya kita ke gereja itu sebetulnya bukan karena iman, tapi karena apa? Karena kita tahu orang tua ke gereja. Jadi sebetulnya itu bukan iman. Jadi iman itu, karena itu Alkitab berkata bahwa orang-orang yang beriman kita diingatkan, bahkan nyawa taruhannya pun, kemiskinan, kemelaratan, penderitaan. Jadi mudah kita mengakui dengan jujur sekarang bahwa mungkin yang ada di dalam saya masih belum iman sempurna, tapi hanya sebatas orang tua sudah Kristen, daripada nanti tidak bisa makan daging babi, atau daripada apa lagi? Ya, alasan-alasannya seperti itu. Tapi kalau sudah sampai dalam sebuah keyakinan dalam hati kalian, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Nah, itu bagaimana? Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan apapun yang terjadi, saya akan tetap mengiringi Yesus. Amin. Jangan kalah sama promosi testosteron, apapun makanannya testosteron. Jangan kalah dengan itu. Ya, itu iman. Karena punya iman, dasarnya iman. Kita harus kalau teman. Kalau dasarnya iman, itu masalah itu adalah bumbu-bumbunya. Jadi apa? Jadi segala sesuatu yang membuat kita untuk tetap menerobos ke depan dengan didorong oleh keyakinan, apapun tantangannya, kalau kita masih terus berjalan, itu bagaimana? Amin. Jadi bagaimana cara supaya kita bisa dapatkan iman yang model seperti ini, atau di mana supaya kita bisa dapat iman seperti itu? Coba kita baca Roma pasal 10 ayat yang ke-7. Iman timbul dari pendengar. Jadi dari bagaimana kita mendengar, bagaimana supaya iman itu timbul dalam hati kita, itu banyak dengan firman Tuhan. Jadi kalau hanya main game terus, yang berharap saya bisa punya iman teguh, main game, main apa segala macam, mungkin dapat iman dari situ. Saya percaya dalam kita komunikasi, diskusi seperti ini, saya percaya ada saja yang menguatkan kemudian iman kita. Oh, ternyata jadi orang Kristen itu bukan karena keturunan, tapi jadi orang Kristen karena hubungan saya secara pribadi. Saya yakinnya tidak ada juru selamat selain juru selamat dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain, hanya satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Amen. Dan yang terakhir adalah, apakah anak muda bisa lebih dewasa imannya daripada yang tua? Bisa tidak? Iman berdasarkan lebih banyak kita dekat dengan Tuhan, lebih banyak kita mendengar firman Tuhan, imannya pasti bisa lebih kuat, lebih besar daripada orang yang sudah opa-opa atau oma-oma. Karena itu nasihat firman Tuhan dalam coba kita lihat 1 Timotius 4 ayat 12. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa memang engkau masih muda, tetapi saya yakin bahwa bukan karena umurmu muda sehingga orang menganggap rendah engkau sebagai orang yang kurang iman, kurang percaya. Salah satu ciri-ciri orang yang punya iman, orang yang beriman, apa yang dilihat? Sesuai dengan ayat ini, dilihat dari keteladanan, gitu ya, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Orang beriman itu bisa dilihat dari bisa kita nilai dari cara dia berkata-kata. Saya pikir itu. Jadi evaluasilah, yang pertama adalah apakah saya benar-benar sudah menjadi seorang yang beriman yang benar, iman yang teguh. Yang kedua adalah evaluasi, lebih banyak mana kegiatan kita setiap waktu, setiap saat.
Sekolah ya harus memang, tapi hal-hal yang lain yang bisa kita skip, hal-hal yang tidak penting-penting, kita gantikan dengan merenungkan firman Tuhan. Amin. Kegiatan-kegiatan lain hari Sabtu yang bisa kita skip, yang tidak ada faedah manfaatnya, hanya kumpul-kumpul, tidak ada manfaatnya dan membuat kita bertumbuh, semua di delete dan semua tulis merah di situ. Ibadah pemuda GBI Medan hari Sabtu, tidak ada kegiatan lain. Ibadah yang ada dalam ibadah pemuda itu ya. Dan yang terakhir adalah jangan kita menganggap karena kita masih muda, oh belum waktunya, saya masih muda, saya masih ini waktunya ya, ini waktunya kita untuk menjadi mempengaruhi, bahkan mempengaruhi yang lebih tua. Tuhan memberkati.